Bab 141. Reporter cantik meminta persahabatan. Pertarungan yang bagus. Setelah hening sejenak, Jaden Blue dan yang lainnya bertepuk tangan serempak, menatap Kenzie dengan penuh semangat dan kekaguman. Saya sangat senang, saya tidak menyangka tuan muda begitu kuat. Dia bahkan menghancurkan tinju Ajinomoto Kentaro dengan satu pukulan. Jaden Blue dan para pria jas hitam ini merasa sangat senang. Kenzie menjatuhkan Ajinomoto Kentaro yang arogan dengan satu pukulan, yang membuat mereka semua tersentak. Dan yang paling mengejutkan adalah reporter cantik Yuki Linggar. Sepasang mata yang indah melintas dengan cahaya yang mengejutkan, menatap Kenzie untuk waktu yang lama, hatinya seperti lautan badai. Dalam pandangan dunianya, Ajinomoto Kentaro pasti menjadi salah satu pria paling kuat di dunia, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Kenzie, yang seperti seorang sarjana yang lemah, akan rentan di depannya. Dia benar-benar sangat ingin tahu, kekuatan mengerikan macam apa yang terkandung dalam tubuh Tuan Kenzie. Orang yang begitu kuat, dia harus berteman dengannya dan mencari kesempatan untuk mewawancarainya. Setelah duel, Kenzie sepertinya tidak terjadi apa-apa, ekspresinya tenang dan seperti biasa. Dibandingkan dengan dia, Ajinomoto Kentaro bisa apa? Dibandingkan dengan energi spiritual dalam tubuhnya, tinju keras Ajinomoto Kentaro hanya dapat dianggap sebagai pediatri paling dasar. Tuan Kenzie, selamat atas kemenangan Anda. Pada saat ini, Yuki Linggar datang kepadanya, tersenyum manis dan membungkuk lembut kepada Kenzie. Secara tidak sengaja, kerah dadanya menunjukkan warna putih yang menyilaukan. Jika memungkinkan, saya ingin berteman dengan Tuan Kenzie. Jika Tuan Kenzie dapat meluangkan waktu, saya ingin mengundang Tuan Kenzie untuk minum teh dan berbicara sedikit tentang topik pribadi. Kenzie memandangnya dan tahu dengan jelas bahwa wanita reporter ini mungkin ingin mewawancarai dirinya. Dia tidak tertarik dengan hal semacam ini, jadi dia berkata dengan sopan. Maaf, Nona Yunaki. Saya tidak punya waktu hari ini, jadi saya tidak bisa menemani Anda minum teh. Penolakan eufemistik semacam ini setelah dikatakan, pihak lain harus mundur meskipun enggan. Tidak terpikir oleh Kenzie bahwa Yuki Linggar, seorang wanita cantik oriental, tampaknya sangat tertarik pada Kenzie dan tidak berpikir untuk menyerah. Karena itu masalahnya, Tuan Kenzie, bisakah Anda memberi saya nomor telepon Anda? Jika Anda punya waktu, saya ingin mengundang Anda keluar untuk minum teh. Mata indah Yuki Linggar penuh dengan antisipasi. Kenzie sedikit malu setelah mendengar ini, dan tidak ingin memberitahu dia nomor teleponnya, tetapi dia malu untuk menolak. Bagaimanapun, dia adalah wanita cantik, dan dia adalah gadis cantik oriental. Tidak mudah bagi seorang wanita cantik untuk meminta seorang pria untuk menjalin hubungan. Jika dia ditolak lagi, Kenzie berpikir itu akan sangat tidak sopan. Tuan Kenzie, tolong. Yuki Linggar melihat keraguannya, dan antisipasi di matanya menjadi semakin intens. Lagi pula, wajahnya sedikit lebih cerah. Melihat dia berkata begitu, Kenzie tidak punya pilihan selain mengangguk dan memberikan nomor teleponnya. Yuki Linggar tampak sangat senang ketika mendapatkan nomor telepon, dia tersenyum dengan dua lesung pipit yang dangkal, dan membungkuk lagi kepada Kenzie. Terima kasih Tuan Kenzie, senang bertemu dengan Anda dan menjadi teman Anda. Dengan dia membungkuk kali ini, benda putih bulat dan mempesona itu muncul di mata Kenzie lagi. Pada saat ini, pengemudi pendek membawa Ajinomoto Kentaro yang tidak sadarkan diri di punggungnya dan berjuang untuk melarikan diri ke kendaraan komersial yang diparkir di dekatnya. Kenzie melihatnya dari sudut matanya, dan hatinya bergerak, tetapi dia tidak menghentikannya. Dia memanggil Jaden Blue, menunjuk ke punggung pria itu, dan matanya berkedip. Apakah Anda memperhatikan pengemudi pendek itu? Anda mengirim seseorang untuk memeriksanya secara diam-diam, saya pikir dia memiliki rahasia. Ketika pengemudi jangkung melompat keluar untuk bersaksi, Kenzie merasa ada yang tidak beres. Jelas dia tidak melakukannya, tetapi pengemudi bersikeras bahwa itu adalah dia. Kenzie yakin ada hal tersembunyi di dalamnya. Kenzie tidak ingin tertipu untuk dipermainkan sebagai monyet, dia harus mencari tahu siapa itu, yang memprovokasi Ajinomoto Kentaro di belakangnya untuk memfitnahnya. Setelah mendengar ini, Jaden Blue mengangguk, melihat ke belakang pengemudi pendek, dan ada kilatan jijik di matanya.
Berani menyalahkan Tuan Muda Alpa Squad, saya ingin tahu, berapa banyak nyawa yang kamu dimiliki? Ketika Ajinomoto Kentaro bangun lagi, dia mendapati dirinya terbaring di gerbong mobil komersial. Mobil komersial itu bergetar dan dia tidak tahu itu pergi kemana. Tuan Kentaro, Anda sudah bangun. Mendengar suara teredam yang tidak bisa menahan rasa sakit, pengemudi pendek itu buru-buru memarkir kendaraan komersial di hutan terpencil, dan turun. Kurang ajar. Ajinomoto Kentaro menutupi lengan kanannya yang terluka parah, menggertakkan giginya kesakitan. Babi hina sialan, beraninya kau mematahkan lenganku. Aku, Ajinomoto Kentaro, bersumpah demi Tuhan, aku akan membalas dendam pada dia. Melihat Ajinomoto Kentaro terbaring di kereta, wajahnya pucat karena marah, dia mengutuk dari sana, dan dari sudut mulut pengemudi pendek itu, ada seringai yang tidak bisa disembunyikan. Tuan Kentaro, saya ingin tahu, sebagai murid utama Kaisar, salah satu dari 3 aliran utama Shinto, Anda telah mengalami penghinaan besar. Maukah Anda pergi ke Paus untuk mengundang bala bantuan untuk membantu Anda menangani Kenzi? Seorang pengemudi yang sedang mengemudi tiba-tiba menanyakan topik seperti itu, dan Ajinomoto Kentaro sangat terkejut. Saat berikutnya, Ajinomoto Kentaro menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Tidak, Paus umumnya tidak akan campur tangan dalam pertempuran pribadi. Aku ingin melawannya lagi dan membalas dendam ini sendiri. Ada sedikit sarkasme di mata pengemudi pendek itu dan berkata, Tuan Ajinomoto, lengan Anda telah dipatahkan olehnya, Anda tidak dapat membalas dendam. Ajinomoto Kentaro menatapnya dengan takjub, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan marah. Baga. Beranikah seorang pengemudi biasa berbicara kepada saya dengan nada seperti itu? Pengemudi pendek itu sepertinya berbicara pada dirinya, menatapnya dengan kasihan. Percayalah, pasukan Paus di belakang Anda pasti akan membalas Anda. Anda masih anggota keluarga kerajaan Tokyo. Bahkan jika Paus di belakangmu tidak peduli apakah kamu hidup atau mati, kerabat kerajaanmu pasti akan membalaskan dendammu. Ajinomoto Kentaro sepertinya tidak pernah mengerti. Saat berikutnya, dia mengutuk lagi. Babi, omong kosong apa yang kamu bicarakan, tutup mulutmu. Saya sekarang memerintahkan Anda untuk segera mengemudi dan membawa saya ke rumah sakit untuk perawatan. Kata pengemudi pendek dengan muram. Tersenyum dan berkata, Tuan Kentaro, ada sesuatu yang selalu ingin kukatakan padamu. Tutup mulutmu babi hina ketika kamu membuatku sangat tidak puas denganmu. Mungkin kamu lupa, ini bukan Jepang. Jika Anda mengutuk babi hina di wilayah kami, itu mudah menimbulkan masalah. Kata pengemudi pendek, wajahnya menjadi dingin, dan dia perlahan-lahan mencekik lehernya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ajinomoto Kentaro tampak nyeri dan ingin melawan, tetapi dia terluka parah sehingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Sayangnya, Tuan Ajinomoto, Anda telah dimanfaatkan. Di mata beberapa orang, kamu lebih berharga ketika kamu mati. Pasukan Paus di belakangmu akan menghitung kematianmu di kepala Kenzi. Beristirahatlah dengan tenang, Tuan Kentaro, mereka akan membunuh Kenzi dan membalas dendam untukmu. Saat dia berbicara, tangan pengemudi pendek itu menjadi semakin kuat, seperti penjepit besi, memegang erat leher Ajinomoto Kentaro sampai Ajinomoto Kentaro berkedut, matanya melebar, dan akhirnya kakinya kelojotan. Setelah membunuh Ajinomoto Kentaro, pengemudi dengan tenang mengeluarkan ponselnya, mengedit pesan teks, dan mengirimkannya ke ibu kota. Kentaro sudah mati, pengaturannya berhasil, dan rencana untuk membunuh dengan pisau selesai. Bab 142. Panggilan Yuna Seira untuk bantuan. Kabar kematian Ajinomoto Kentaro baru diketahui Kenzi pada hari ketiga. Meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, seperti sekarat karena luka serius, dipukuli sampai mati oleh Kenzi dalam duel. Adapun pengemudi pendek, Jaden Blue belum menemukan berita apapun. Karena orang itu seolah telah menguap dari dunia dan menghilang tanpa jejak. Kenzi tahu betul bahwa ketika Ajinomoto Kentaro meninggal, kekuatan di belakangnya akan menyalahkannya. Inilah yang ingin dilihat oleh para pemfitnah. Kenzi tidak takut bahwa kekuatan di belakang Ajinomoto Kentaro akan datang kepadanya untuk membuat masalah, tetapi dia masih marah karena ditempatkan sebagai penjahat tanpa alasan. Di sore hari, Kenzi menerima undangan telepon untuk pergi ke rumah Damian Wilson untuk makan malam. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Damian Wilson, mengenakan celemek kotak-kotak, keluar dari dapur dengan antusias. Tuan Kenzi,
Seolah menantikan bintang-bintang dan menantikan bulan, akhirnya saya bisa mengundang Anda. Hari ini saya harus mengundang Anda untuk mencicipi keahlian saya dan menikmati segelas anggur yang baik. Sejak istrinya Karin Jordan sedang hamil, Damian Wilson telah menelpon beberapa kali. Dia ingin mengundang Kenzie untuk makan malam, tetapi sampai hari ini, Kenzie tidak punya waktu untuk datang. Damian Wilson mengundangnya ke rumahnya untuk makan malam, tidak hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi juga untuk memperdalam hubungan pribadinya dengan Kenzie. Karena dia tahu betul bahwa Kenzie bukan hanya orang terhormat, tetapi juga orang langka. Tuan Kenzie, jika bukan karena skill penyembuhan hebat Anda, saya dan istri saya tidak akan bisa mengandung anak. Anda adalah dermawan keluarga saya bersulang untuk Anda. Setelah duduk di makan malam meja, Karin Jordan sangat berterima kasih, mengganti teh dengan anggur, dia dengan hormat menjamu Kenzie. Karin Jordan hamil untuk waktu yang belum lama saat ini, dan dia tidak menunjukkan perutnya, tetapi Kenzie dapat melihat sekilas bahwa Karin Jordan sedang hamil. Meletakkan gelas anggur, Kenzie memberi isyarat dan tersenyum, "Saudari Karin, ulurkan tanganmu, dan aku akan memeriksa denyut nadi untukmu." Oke, terima kasih, Tuan Kenzie. Karin Jordan sangat senang, Kenzie ingin mengambil denyut nadi, tidak lebih dari ingin membantunya, seorang wanita hamil yang lebih tua, untuk merawat janinnya. Dengan Kenzie, seorang dokter jenius, dia jauh lebih efektif daripada spesialis kebidanan di rumah sakit. Damian Wilson juga sangat senang, karena Kenzie baru saja memanggil istrinya sebagai kakak perempuan. Nama semacam ini cukup untuk menunjukkan bahwa Kenzie tidak menganggapnya sebagai orang luar. Setelah Kenzie memeriksa denyut nadinya, dia tersenyum. "Selamat, kalian berdua, janin dalam kondisi baik dan itu kembar." "Apa, kembar?" Damian Wilson dan Karin Jordan sama-sama terkejut. Saat berikutnya, Damian Wilson berdiri dengan bersemangat dan berkata, "Tuan Kenzie, apakah Anda yakin?" Karin Jordan pergi untuk memeriksa sekali, dan tidak dikatakan bahwa itu adalah bayi kembar. Kenzie menjelaskan sambil tersenyum, "Ini normal. Masa kehamilan masih pendek dan janin terlalu kecil. Kondisi spesifik janin tidak diketahui. Tetapi melalui denyut nadi, dapat ditentukan bahwa itu adalah sepasang janin naga dan phoenix." Damian Wilson sangat gembira setelah mendengar ini, "Oh, terima kasih banyak." Mereka semua berusia 40-an, dan belum pernah memiliki anak. Mereka pikir mereka akan sangat senang memiliki satu anak laki-laki atau satu perempuan, tetapi tidak menyangka bahwa tidak hanya memiliki seorang putra, tetapi juga seorang putri. Kegembiraan keluarga Wilson, semua tertulis di wajah. Mereka berdua buru-buru mengambil gelas anggur dan bahkan lebih berterima kasih kepada Kenzie. Jika bukan karena resep promosi kehamilan yang diberikan Kenzie terakhir kali, bagaimana mungkin ada putra dan putri? Di dalam rumah, ada kebahagiaan. Pada saat ini, bel pintu berdering, dan seorang tamu datang ke pintu. Seorang pria jangkung berusia 30-an datang ke Damian Wilson dengan senyum rendah hati. "Bos Wilson, saya minta maaf mengganggu Anda. Kami merencanakan materi, dan saya telah mengirimkannya kepada Anda." Pria jangkung itu tersenyum dan menyerahkan materi manuskrip dengan hormat. Damian Wilson tidak mengambil naskah itu, dan menjawab dengan santai, "Kamu bisa membawanya kembali dulu, dan memberikannya padaku besok. Aku ingin menemani tamu di sini, jadi aku tidak bisa pergi." Pertemuan malam ini dibatalkan untuk sementara waktu. Pria itu terdiam, dia tidak tahu asal-usul tamu terhormat yang dihibur Bos Wilson. Pertemuan penting seperti itu dibatalkan dengan santai. Pria jangkung itu menatap Kenzie diam-diam dan melihat wajahnya dengan jelas. "Ngomong-ngomong, Naksoni, apakah kamu sudah makan?" Damian Wilson ingat bahwa dia harus sopan, dan bertanya dengan santai. "Apakah kamu ingin duduk denganku dan minum dengan Tuan Kenzie?" Bersulang saja untuk Tuan Kenzie dengan segelas anggur. Pria jangkung itu buru-buru memegang gelas dan menjamu Kenzie dengan rendah hati. Meskipun Damian Wilson memanggilnya Naksoni, Kenzie tidak bisa memanggilnya seperti itu karena dia jelas lebih tua darinya. "Terima kasih, Saudara Sony." Kenzie mengambil cangkir itu dan bangkit. "Tuan Kenzie, jangan sungkan. Sama seperti Bos Wilson, panggil saja saya Junior Sony." Pria bernama Sony itu penuh hormat dan berpengetahuan. Setelah bersulang, dia berhenti mengganggu dan meninggalkan keluarga Wilson. Malam itu,
Damian Wilson sengaja membatalkan pertemuan untuk menemani Kenzie minum, hampir membuat Kenzie mabuk. Dia tidak berharap Damian Wilson minum begitu banyak. Jika dia tidak memiliki energi spiritual untuk melindungi tubuhnya, dia akan mabuk seperti Damian Wilson. Meninggalkan rumah Wilson, Kenzie berjalan miring, merasa sedikit mabuk. Pada saat ini, dia merasakan telepon bergetar di saku celananya. Dia mengeluarkan telepon dan melihat Yuna Seira. Baru saja dia minum, Yuna Seira telah membuat beberapa panggilan berturut-turut dan tidak menyadarinya sama sekali. Kenzie, kemarilah. Sadobar, aku telah dijebak. Musik elektronik yang memekakkan telinga datang dari telepon. Sebelum Yuna Seira bisa menjelaskan masalah ini, dia mendengar bunyi klik, tidak tahu apakah seseorang telah jatuh atau telepon jatuh. Kemabukan Kenzie tiba-tiba menjadi setengah sadar. Setelah memikirkannya, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yuna Seira. Saat berikutnya, dia buru-buru memanggil taksi dan bergegas ke Sadobar. Di bilik kamar mandi, Yuna Seira mengenakan riasan tebal yang langka, mengenakan rok pendek merah seksi dengan balutan pinggul, dan menutup bulu matanya yang panjang, duduk di lantai dengan tidak nyaman, dua kaki dengan sutra hitam misterius terungkap di luar rok pendek, terlihat sangat menarik. Yuna Seira sengaja berdandan sebagai gadis modern yang cantik karena dia ingin datang ke bar ini untuk penyelidikan. Karena gadis-gadis muda sering hilang di Sadobar, untuk menyelidiki kasus ini, Yuna Seira menyamar sebagai seorang gadis yang keluar untuk menikmati kehidupan malam dan menyapa anggota geng di bar. Tapi dia tidak menyangka, karena kecerobohan, anggur itu dibius. Pada saat dia mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah, kekuatan obat sudah mulai menyerang, dan Yuna Seira segera melarikan diri ke kamar mandi dan mengunci dirinya sendiri. Pada saat kebingungan, satu-satunya kesadaran yang tersisa di benak Yuna Seira adalah memanggil Kenzie, dan dia hanya berharap dia akan datang dengan cepat dan tidak membiarkan dirinya mengalami kecelakaan. Pada saat ini, suara bantingan pintu terdengar, dan tawa terdengar dari luar kamar mandi. "Nona Nana, kenapa lama-lama di kamar mandi?" Terdengar tawa arogan. Seseorang membuka kunci pintu, dan 4 atau 5 bajingan masuk. Melihat Yuna Seira berbaring miring, semua gangster tampak serakah dan diam-diam menelan air liur. "Sumpah, aku belum pernah melihat gadis cantik seperti itu. Hehe, bawa dia ke atas."